Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Karuniatawa dari kelas 11 IPS 6 akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah menurut Hukum Adat Bai di Kelurahan Bai 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Tanah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manusia diberikan kepercayaan untuk menguasai, memanfaatkan, serta menggunakan tanah tersebut. Manusia diberikan kepercayaan tersebut karena mereka memiliki akal budi, sehingga mereka dapat menguasai, memanfaatkan, serta menggunakan tanah tersebut dengan adil dan bijaksana. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai masyarakat adat telah memahami seluruh wilayah Nusantara. Masyarakat adat memahami arti penting serta strategis dari tanah. Masyarakat adat di Indonesia meletakkan pemahaman tentang arti penting serta strategis dari tanah dalam berbagai ketentuan hukum adat. Sengketa itu terjadi antara masyarakat adat Lape dengan pemerintah daerah atau Pemda. Tanah yang menjadi objek dari sengketa itu terletak atau berada di Pomamela, Penginanga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo. Penyebab dari sengketa itu karena pembangunan kantor daerah yang berada di luar wilayah yang telah diserahkan oleh masyarakat adat Lape. Lembaga Persekutuan Adat Lape sebagai representasi atau perwakilan dari masyarakat adat Lape telah memberikan sebagian tanah hak ulayatnya kepada pemerintah daerah. Bantuan serta dukungan yang telah diberikan oleh Lembaga Persekutuan Adat Lape telah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memenuhi setiap kepentingan dan hak dari masyarakat adat Lape, baik secara individu maupun secara keseluruhan terhadap pihak di luar masyarakat adatnya. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat Lape? 2. Apakah tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam penyelesaian sengketa tanah dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Nagakeo? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Agar kita bisa mengetahui tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat Lape. 2. Agar kita mengetahui arti penting tanah dalam kehidupan. 1.4 Manfaat penelitian. 1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tanah. 2. Manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, serta pencerahan terhadap masyarakat luas, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat apabila memahami masalah tanah dan mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. 1.5 Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan pengamatan untuk mengumpulkan data. Bab 2 Kajian Pustaka. 2.1 Pengertian sengketa tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa tanah adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Menurut Rushdie Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas dan keprihatinannya. Menurut Sujud Marjono, sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Menurut Rusmat Murad, timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak, orang atau badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya, dengan harapan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2.2 Penyelesaian sengketa tanah. Cara yang dilakukan Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam penyelesaian sengketa tanah adalah: Lembaga Persekutuan Adat Lape mengajukan gugatan terhadap Pemda dan pemilik tanah versi Pemda ke Pengadilan Negeri Bejawan. Selama sengketa diadili di pengadilan, Lembaga Persekutuan Adat Lape sangat berperan penting dengan membantu maupun mendukung masyarakat adatnya. Bantuan serta dukungan yang telah diberikan oleh Lembaga Persekutuan Adat Lape telah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memahami setiap kepentingan dan hak masyarakat adat Lape, baik individu maupun keseluruhan terhadap pihak di luar masyarakat adatnya. Kasus pertanahan meliputi beberapa macam, yaitu 1. Mengenai masalah status tanah, 2. Mengenai kepemilikan, dan 3. Masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. 2.3 Pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah. Pembuktian menurut Prof. R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam suatu persengketaan. Ada 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu 1. Kekuatan pembuktian formal, 2. Kekuatan pembuktian materi, dan 3. Kekuatan pembuktian mengingat. Sertifikat adalah buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama menjadi satu kertas sampul yang dibentuknya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dua titik 4 Hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, yaitu 1. Persoalan administrasi yang tidak jelas. Akibatnya adalah ada 2 orang yang memiliki tanah dan dengan memiliki sertifikatnya masing-masing. 2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. 3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal atau sertifikat tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Bab 3. Pembahasan 3.1 Prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Prinsip-prinsip hukum adat yang menjadi dasar diantaranya adalah 1. Asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak mengembangkan rasa permusuhan atau ketenangan sosial. 2. Asas mengutamakan proses yang berorientasi pada tujuan. 3. Asas empati. 4. Asas keseimbangan sosial. Dan 5. Asas pemberlakuan khusus yang positif. Masyarakat adat Lape berpegang teguh pada prinsip pokok nilai-nilai kearifan lokal, yaitu 1. Patuh yang artinya melakukan segala sesuatu dengan baik. 2. Patuh yang artinya taat, tunduk, dan melakukan segala sesuatu dengan baik pula. 3.2 Pola-pola penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat. Pada masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa acap kali dilakukan di luar peradilan formal dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pola-pola penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di dalam masyarakat adat dapat dalam bentuk penyelesaian konflik secara litigasi dan penyelesaian konflik secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah dan mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan keluarga pihak yang disaksikan oleh pemuka agama atau pemuka masyarakat. Bab 4. Penutup. 1. Kesimpulan. 4.1 Proses penyelesaian dalam sengketa antara masyarakat adat Lape dengan pemerintah melalui mediasi adalah sebagai berikut. 1. Pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dari masyarakat adat Lape yang merasa tanah yang diyakininya adalah milik nenek moyangnya dan telah dikerjakan secara turun-temurun. Tersebut diajukan ke kantor pertanahan Kabupaten Ngada karena mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara musyawarah yang pendengarnya adalah petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Ngada yang berkompeten dan juga telah mengerti tentang asal-usul dari tanah yang dipersengketakan tersebut. 4.2
faktor-faktor penyebab sekaligus penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Nagekeo. 1. Batas kepemilikan tanah yang tidak jelas, adanya kepemilik praktek ketidakadilan, adanya klaim dari masyarakat adat Lape dan pemerintah, dan kehilangan saksi atau pelaku sejarah. Saran bagi pemerintah agar kantor DPRD Kabupaten Nagekeo yang bertindak sebagai seorang mediator dalam penyelesaian sengketa tanah hendaknya dapat berperan dengan baik dan tidak memihak ke salah satu pihak. Bagi masyarakat, agar semua warga masyarakat adat mengetahui status tanah disertai dengan luas, batas, dan cara pemanfaatannya. Maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang keberadaan tanah sehingga jelas bukti kepemilikannya. Sosialisasi bukan hanya tanggung jawab tokoh adat, melainkan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. BPN fungsi tokoh adat dalam sosialisasi adalah agar warga sukunya mengetahui keberadaan lokasi tanah suku mereka, luas serta batas tanah yang dimiliki mereka. Sekian dan terima kasih.